Baik, selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Pagi hari ini, mari kita mau siapkan hati, pikiran, tubuh, dan jiwa untuk kita boleh datang menyembah Tuhan. Saya percaya pagi hari ini kita semua yang bergabung, kita butuh tuntunan Tuhan untuk kita boleh berjalan, menjalani hidup ini, menjalani hari ini. Biar tuntunan Tuhan terus nyata di dalam kehidupan kita. Mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi yang indah ini. Terima kasih buat kesehatan yang Tuhan berikan. Terima kasih buat keluarga, buat istri, buat anak, buat orang tua. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mau datang. Kami mau menyembah Engkau Allah kami yang hidup. Kami mau bersekutu denganmu. Biar hati seperti hamba Kau boleh temukan di dalam setiap kami. Sebab Engkau Tuhan yang tidak memandang rupa, tidak memandang harta. Hanya hati seorang hamba yang Tuhan cari di dalam kehidupan kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Buat hari ini, buat pagi yang indah ini, kami bersyukur. Bersyukur Tuhan, Kau berikan kesehatan, Kau berikan perlindungan. Oh, terima kasih Yesus, terima kasih. Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalam ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalam. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan
kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Ku persembahkan yang terbaik hanya kepadamu, Yesusku. Ku berikan yang terbaik, penyembahanku hanya bagimu Tuhan, hanya bagimu Yesus, hanya bagi Engkau, Yesusku. Yesusku. Ku sembah Kau Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari,
biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Yesusku. Oh, ku persembahkan hanya bagimu. Mau bersyukur Tuhan, mau bersyukur. Mari nikmati Tuhan pagi hari ini dan mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam kondisi apapun di dalam kehidupan, ketahuilah bahwa pagi hari ini Dia hadir. Dia rindu menjamah. Karenanya buka hatimu. Izinkan Dia berbicara. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Syukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terima
kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Kami tahu semua karena berkat dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Hari ini Bapa, kami rindu merenungkan firman-Mu, berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Biarlah firman Tuhan akan menuntun kami sepanjang hari ini untuk berjalan di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami yang mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami buka hati bagi firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin. Iya, shalom saudara, selamat pagi. Saya percaya kita semua pasti kabarnya baik dan kita bangun pagi hari ini dengan tubuh yang tidak kurang suatu apapun, semua kan anugerah Tuhan. Baik saudara, kita akan sama-sama membuka firman Tuhan pagi hari ini, terambil dari 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7. Ya, firman Tuhan berkata 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7 saudara ya. Firman Tuhan berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ya, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Saudara, Tuhan itu memberikan kepada kita satu roh ya. Tapi ingat, yang Dia berikan itu bukan roh ketakutan ya. Jadi dengan kata lain, saya mau beritahu buat kita semua hari ini bahwa ketakutan itu roh. Dan kalau dia roh berarti dia bisa mengikat kehidupan seseorang sehingga seseorang itu bisa terikat dalam ketakutan yang berlebihan, kecemasan, bahkan bisa mengarah pada depresi saudara ya. Allah memberikan pada kita bukan roh ketakutan, ya, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan. Hari-hari ini apa yang sedang saudara takutkan ya? Memang apa yang terjadi sekarang bahkan masa pandemi ini dengan adanya virus ini, semua orang dicengkram oleh ketakutan. Terutama oleh satu ketakutan yang namanya adalah ketakutan akan kematian. Tetapi karena satu virus ini yang sudah berdampak ke banyak faktor, banyak aspek hidup manusia, sehingga saudara, ya, ada begitu banyak orang yang akhirnya takut akan masa depan. Ya, takut akan mendengarkan prediksi-prediksi. Kita semua mendengar bahwa ya, krisis ekonomi akan dimulai pada bulan April nanti, pada tahun depan akan mulai terasa karena semua ya usaha tutup dan lain sebagainya. Apa yang kita dengar membuat kita ini menjadi takut, membuat kita ini menjadi khawatir. Tapi ingat saudara, firman Tuhan berkata dan mengingatkan setiap kita hari ini, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Tolong digarisbawahi, Tuhan tidak pernah memberikan kita roh ketakutan. Ingat, ketakutan itu roh yang bisa mengikat manusia. Karena itu jangan pernah mengizinkan ketakutan itu datang menghantui bahkan mengikat pikiran kita. Memang manusia diciptakan oleh Tuhan sebagai manusia normal memiliki rasa takut. Ya, tetapi saudara, rasa takut yang di batas ambang normal itu tidak akan mengganggu atau menghilangkan damai sejahtera. Kalau sampai ketakutan dan kecemasan itu berlebihan, maka itu sudah mulai mencuri damai sejahtera kita. Ya, bagaimana kita bisa memiliki ketenangan dalam hidup kita? Firman Tuhan berkata, ya, Yesus itu datang kepada kita, dia membawa damai sejahtera. Dan damai sejahtera yang kita miliki itu jauh melampaui akal pikiran kita. Yesus berkata, ya, Tuhan berkata bahwa Dia tidak memberikan pada kita roh ketakutan. Ya, iblis pertama kali menyerang manusia itu lewat pikiran. Ketika sesuatu datang lewat pikiran, lalu kita mulai memikirkannya, lalu kita mulai takut, ya, sehingga ketakutan bisa menguasai hidup manusia. Ingat saudara, orang yang takut berarti tidak mempercayai Tuhan. Orang yang takut berarti tidak ada iman di dalam kehidupannya. Dan saudara bisa bayangkan kalau setiap hari kita hidup diperbudak oleh roh ketakutan. Ya, kita bisa menderita tidak tidur, ya, tidak ada ketenangan, bahkan semua hal-hal yang buruk bisa terjadi kepada kita. Dan firman Tuhan berkata, apa yang kita takutkan itu yang akan menimpa kita. Dengan kata lain, orang yang menakutkan sesuatu itu sama dengan orang yang mengimani sesuatu. Ya, dan sesuatu yang kita imani itu pasti terjadi. Ya, jangan takut saudara, ya. Jangan takut dengan apapun, dengan masa depan. Dunia boleh memprediksi apapun, tapi orang yang hidup dekat dengan Tuhan akan tetap percaya
bahwa kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara, Tuhan yang memegang kendali atas kehidupan kita. Ya, firman ini berkata, Tuhan tidak memberikan pada kita roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Ya, ketakutan itu lawannya adalah kekuatan. Ya, orang yang takut itu kehilangan kekuatan. Sebab itu firman Tuhan berkata, Tuhan memberikan pada kita bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan. Roh yang ada di dalam kita lebih besar dari segala roh yang ada dalam dunia ini. Karena itu mari kita mau sungguh-sungguh percaya. Dan mari kita mau terus memperkatakan, kami percaya Tuhan, roh Allah yang ada dalam kami itu lebih besar dari segala roh yang ada dalam dunia ini. Karena itu kami mau memulai pagi ini, hari ini dengan sebuah iman dan percaya bahwa Tuhan menyertai, bahwa Tuhan memberkati, bahwa apa yang aku takutkan, bahkan segala pikiran-pikiran yang menghantui aku selama ini, aku tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara, kita sungguh-sungguh mempercayai Tuhan. Ya, karena roh yang ada dalam kita itu adalah roh yang membangkitkan kekuatan. Orang yang takut pasti kehilangan kekuatan. Orang yang takut tidak akan punya pengharapan. Orang yang takut tidak mungkin bisa punya semangat untuk berjuang. Ketakutan membunuh iman saudara. Ketakutan membunuh harapan. Bahkan ketakutan sanggup melenyapkan kekuatan kita. Karena itu hari ini percayalah, Tuhan tidak memberikan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan. Di sini dikatakan kasih dan ketertiban. Roh yang dari Tuhan itu mendatangkan damai sejahtera. Apapun keadaan di sekeliling kita hari ini, yang kita butuhkan adalah damai sejahtera. Dan damai sejahtera itu bisa lahir ketika kita mempercayai Tuhan sungguh-sungguh. Salah satu cara untuk kita menghilangkan segala ketakutan di hidup kita adalah dengan apa? Mempercayai Tuhan dan firman-Nya. Mari kita mau terus belajar mempercayai Tuhan dan firman-Nya. Mari kita mau terus meneguhkan iman dan hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita mau merenungkan firman ini. Saudara, saya berdoa supaya kita hari-hari ini tetap percaya pada Tuhan, tetap beriman pada firman-Nya. Kita sedang ada di hari-hari pemurnian di hari-hari ini. Tidak ada lagi cara lain, bahkan tidak ada lagi tempat lain untuk kita menaruh harapan dan sandaran iman kita selain hanya kepada Tuhan. Kita tidak punya tempat lain untuk lari. Ya, bahkan uang tidak bisa menjamin hari-hari ini. Goncangan yang begitu besar sedang terjadi depan mata kita. Bahkan kita nggak tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Kita nggak tahu dunia ini ke depan mau bagaimana. Tetapi ingat, yakin dan percaya satu hal, Tuhan berkata, aku tidak memberikan padamu roh ketakutan. Ketakutan itu bukan dari Tuhan. Hari ini kita mau berkata dalam kekuatan Tuhan, aku usir semua roh ketakutan. Karena aku percaya kami punya Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara di hidup kami. Karena bersama Tuhan kami cakap melakukan segala perkara itu. Mari kita mau merenungkan firman ini. Ya, biar kita mau angkat pujian ini saudara. Ya, roh yang Tuhan berikan pada kita, roh yang membangkitkan kekuatan. Kekuatan itu bisa datang ketika kita mempercayai bahwa kita punya Tuhan yang hebat. Tuhan yang sanggup dan sanggup melakukan segala perkara di hidup kami. Kami percaya Kau Tuhan yang sanggup dan mampu menyelesaikan segala perkara kami. Kami tidak perlu takut Tuhan. Kami tidak perlu bimbang, kami tidak perlu cemas. Kami percaya pada Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang sanggup menaklukkan semua perkaraku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Ku percaya Kau Tuhan yang mampu menaklukkan semua masalahku. Kau turut bekerja
segala hal bagi kebaikanku. Sekali lagi, ku percaya Kau Tuhan yang sanggup menaklukkan semua perkaraku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Ku percaya Kau Tuhan yang mampu menaklukkan semua masalahku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Kami percaya Engkau Tuhan yang sanggup. Kami harus melawan segala ketakutan dengan iman yang teguh kepada Tuhan. Kami harus melawan kekhawatiran, kami harus melawan segala roh ketakutan dan mengusir roh ketakutan dari hidup kami. Ketakutan bukan berasal dari Tuhan, tetapi berasal dari kuasa jahat. Segala bentuk ketakutan apapun yang hari-hari ini sedang ada dalam hidup kami, ketakutan akan masa depan, ketakutan akan kematian, ketakutan apapun, kami tolak di dalam nama Yesus. Kami mau mempercayai Tuhan dengan iman yang teguh bahwa Engkau sanggup menyelesaikan segala perkara di hidup kami. Kami mau memulai hari ini bersama Engkau Tuhan, menyerahkan keluarga, rumah tangga, pekerjaan kami, semua yang kami lakukan sepanjang hari ini, biar kami menaruh iman percaya hanya kepada Tuhan. Tuntun semua apa yang kami lakukan di dalam jalan-jalan-Mu Bapa. Biarlah kami terus ada dalam perkenanan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa semakin Engkau sucikan dan kuduskan kami dan membawa kami hidup dalam perkenanan-Mu. Terima kasih buat semua yang terbaik yang Tuhan berikan buat kami. Engkau tidak memberikan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan. Terima kasih buat bangsa Indonesia yang terus diberkati Tuhan. Berkati Presiden kami Pak Jokowi, Tuhan, dan wakilnya Pak Ma'ruf Amin. Tuhan memberikan mereka hikmat, marifat, bahkan bangsa ini dilindungi dan dijagai oleh Tuhan. Kami percaya apa yang kami lakukan hari ini dibuat Tuhan berhasil, karena kami menjadi orang-orang yang mengandalkan Engkau dan tidak takut akan apapun. Terima kasih Bapa. Kami menaruh iman kami hanya kepada Tuhan. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Semua nama-Mu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya berkati Tuhan katakan bersama. Amin, amin. Tuhan memberkati. Selamat pagi dan shalom.